Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kucluk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti handle pintu yang rusak atau patah mobil Suzuki Baleno DX 1.5 tahun 2001. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Oh ya guys, kebetulan handle pintu yang rusak atau patah ini adalah posisi bagian sebelah depan kiri guys, atau untuk penumpang. Biasanya kadang mereka memperbaikinya dengan cara dilem kembali, tetapi kadang kekuatannya tidak kuat sehingga menjadi patah kembali. Kali ini saya akan menggantinya bukan dengan cara mengelem. Untuk membukanya kita harus melalui pintu pengemudi. Selanjutnya kita buka dengan handle pintu bagian dalam. Langkah selanjutnya kita harus membuka door trim pintu guys. Selain door trim pintu, kita juga harus membuka penutup baut spion. Untuk membuka door trim kita harus membuka dulu klip door trimnya guys. Untuk mobil Suzuki Baleno DX ini ada 2 buah klip door trim. Selanjutnya kita buka juga mur gagang pintu dan handle pintu bagian dalam. Oke guys, langsung saja kita buka dulu penutup baut spion. Kemudian kita buka klip door trim pintu guys. Selanjutnya kita melepaskan skrup gagang pintu. Kita bisa menggunakan obeng plus. Selanjutnya door trim kita tarik agar terlepas dari klip-klip yang berada di dalam. Selanjutnya kita lepaskan skrup handle pintu. Kemudian handle kita keluarkan dari door trim pintu. Selanjutnya door trim kita tarik dari pintu guys. Menarik door trim kita harus hati-hati guys, karena masih ada soket power window-nya guys, agar soket power window tidak putus atau rusak. Langkah selanjutnya adalah melepas mur pengikat handle pintu guys. Plastik tutup pengunci kita bisa lepas dulu guys agar tidak jatuh atau hilang. Kita harus lepaskan 2 buah mur handle pintu dengan kunci ukuran 10 mm. Untuk tempatnya lumayan agak sempit guys, tetapi yang satunya kita harus menggunakan kunci yang pendek agar kunci bisa masuk dan berputar di sela-sela yang sempit.
sehingga mur bisa kita lepaskan. Mur bisa kita lepaskan, selanjutnya kita lepaskan juga ring pengunci kontak. Ringnya yaitu dari kawat yang melengkung. Kemudian lepaskan juga pengait dari klip pengunci plastik di handle pintu. Setelah klip plastik dan ring kontak bisa kita lepaskan, selanjutnya tinggal kita tarik saja handle pintu yang patah dari luar, guys. Selanjutnya kita siapkan handle pintu yang baru untuk mengganti handle pintu yang rusak ini, guys. Oke guys, langkah selanjutnya untuk pemasangan handle pintu yang baru, kita harus membelinya yang sesuai dengan posisi handle yang rusak, guys, karena setiap handle berbeda. Dan akhirnya handle pintu yang rusak berhasil kita lepas, guys. Dan ternyata kerusakannya lumayan cukup parah, guys. Oke guys, langkah selanjutnya pemasangan handle pintu yang baru. Untuk pemasangan handle pintu yang baru, kita dimulai dengan memasukkan handle pintu yang baru. Selanjutnya kita pasangkan juga kait pengungkit dan juga kita paskan kunci pada lubang handle pintu, dan kemudian kita memasangkan ring pengunci kontak. Untuk klip yang berwarna kuning ini adalah untuk klip pengait pintu, sehingga handle bisa kita gunakan untuk membuka dan membuka pintu ini, guys. Oh ya guys, jadi nanti batang pengait yang berada di dalam pintu kita kaitkan ke klip warna kuning ini, guys. Oke guys, kita masukkan dulu handle pintu yang baru, kemudian kita kaitkan batang pengait pembuka pintu. Untuk batang pengait harus benar-benar pas, guys, sehingga handle pintu klop bisa masuk. Setelah handle pintu bisa masuk, selanjutnya kita pasangkan kunci pada lubang, kemudian kita ring penguncinya kita pasang, guys, yaitu yang berbentuk kawat melingkar. Kita masukkan ke pengunci di handle. Setelah handle pintu terpasang dengan baik, selanjutnya kita
pasang mur pengunci handle pintu yang berjumlah 2 buah. Setelah mur handle pintu bisa terpasang, selanjutnya kita pasangkan kembali door trim pintu, guys. Oh ya guys, sebelum memasang door trim pintu kembali seperti semula, kita harus memasang dulu soket power window dan memasang kembali handle pintu bagian dalam sampai pas di lubang door trim pintu. Kemudian kita pasangkan door trim dengan klip-klip yang berada di door trim, guys. Setelah door trim pintu terpasang ke pintu, selanjutnya kita pasangkan kembali plastik penutup pengunci pintu dan plastik penutup baut spion, guys. Langkah selanjutnya tinggal kita kencangkan skrup gagang pintu dan skrup handle pintu, guys. Kemudian kita pasangkan juga klip-klip door trim, guys. Selanjutnya kita coba handle pintu berfungsi seperti semula atau tidak, guys. Kita coba untuk membuka dan menutup pintu. Pastikan semua berfungsi kembali seperti semula. Pastikan semua yang kita lepas tadi sudah terpasang semua dengan baik dan benar, guys. Akhirnya handle pintu pun sudah terpasang kembali seperti semula dan berfungsi dengan normal, guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.